Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas ABT2A. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah tugas yang berjudul Laporan Problem Based Learning atau PBL Studi Kasus Pasar Oligopoli dan Monopolistik dalam Industri Sepeda Motor dan Skincare. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Alita Ramadhani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang telah memberikan tugas ini sebagai pembelajaran untuk kami. Tak kenal maka kata sayang, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Davu Faniak Mariskula dengan NIM 24054210094 dari kelas ABT2A. Perkenalkan, nama saya Diva Karunia Putri dengan NIM 24054210026 dari kelas ABT 2A. Perkenalkan, nama saya Nabila Wulandari dengan NIM 24054210046 dari kelas ABT 2A. Perkenalkan, nama saya Jan Kamada Fikia dengan NIM 24054210078, kelas ABT 2. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang memuat teori-teori relevan yang akan membantu memahami fenomena yang akan diliti. Teori pertama yaitu pasar oligopoli. Dalam buku Ekonomi Mikro karya Sigit Sarjono dinyatakan bahwa pasar oligopoli dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana hanya terdapat sedikit penjual, sehingga tindakan satu produsen akan mendorong reaksi dari produsen lainnya. Karakteristik pasar oligopoli terdapat 7. Pertama, 1. Jumlah perusahaannya terbatas. Kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Ketiga, ketergantungan strategis antar perusahaan. Keempat, hambatan masuknya tinggi. Kelima, persaingan dengan strategi kompleks. Keenam, stabilitas atau ketidakstabilan harga. Terakhir, pentingnya promosi. Untuk teori yang kedua yaitu pasar monopolistik. Dalam buku yang berjudul Makroekonomi Modern karya Sadono Sukirno menjelaskan bahwa pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual dengan produk berbeda, sehingga setiap perusahaan dapat mengaruhi harga jual produknya. Struktur pasar ini ditandai oleh diferensiasi produk, di mana barang sejenis dibedakan melalui kualitas, desain, kemasan, atau layanan, sehingga produsen dapat bersaing lewat harga maupun citra atau keunikan merek. Untuk karakteristiknya ada 4. Pertama, banyak penjual dengan skala usaha yang serupa. Kedua, produknya beragam atau diferensiasi produk. Ketiga, kebebasan menentukan harga. Yang terakhir, hambatan masuknya relatif rendah. Untuk teori yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran adalah seperangkat tujuan, kebijakan, dan pedoman yang mengarahkan perusahaan dalam menghadapi persaingan dari waktu ke waktu. Strategi ini berfungsi sebagai kerangka dalam menyusun keputusan pemasaran yang tepat sesuai kondisi pasar yang dinamis atau terus berubah-ubah. Untuk konsep itu ada 2. Pertama ada konsep STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, segmentasi pasar atau market segmentation. Kedua, penentuan pasar sasaran atau targeting. Ketiga, penentuan posisi pasar atau positioning. Nah, untuk konsep yang kedua itu bauran pemasaran atau mix marketing 7P. Ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Teori yang keempat, strategi branding. Menurut Kotler, branding adalah proses pemberian identitas seperti nama, simbol, atau tanda untuk membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain, serta membangun persepsi dan nilai di benak konsumen. Strategi branding terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu brand positioning, brand personality, dan brand identity. Teori yang kelima yaitu inovasi produk. Menurut Kotler dan Armstrong, inovasi produk merupakan salah satu strategi utama perusahaan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan merespon perubahan kebutuhan konsumen. 3 atribut utama dalam inovasi produk. Pertama, kualitas produk, kedua, varian produk, dan ketiga, gaya dan desain. Teori yang terakhir yaitu inovasi promosi. Promosi adalah komunikasi persuasif untuk mengenalkan manfaat produk dan mendorong pembelian. Di era digital, promosi berkembang melalui media sosial, influencer, konten interaktif, dan personalisasi, sehingga lebih efektif membangun keterlibatan dan memperkuat citra merek. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik pasar oligopoli yang didominasi oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki dalam konteks industri otomotif. Menurut Ananda et al. Pada penelitian tahun 2024, teori Bertrand menjelaskan bahwa dalam pasar oligopoli, perusahaan bersaing dengan menetapkan harga, bukan kuantitas. Dalam dinamika model ini, masing-masing perusahaan cenderung menawarkan harga yang sangat kompetitif, bahkan mendekati biaya marginal untuk memenangkan konsumen dari pesaingnya. Oligopoli dalam konteks ini bukan hanya soal bersaing dalam harga, tetapi juga mencerminkan adanya interdependensi strategi, hambatan masuk yang tinggi, dan jumlah perusahaan yang terbatas. Dengan demikian, struktur pasar ini menciptakan area persaingan yang kompleks, inovatif, dan terkadang agresif dalam menenangkan hati konsumen. Berikut ini adalah karakteristik utama pasar oligopoli sebagaimana yang terlihat dalam dominasi pasar motor di Indonesia seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Yang pertama, hambatan masuk yang signifikan bagi pendatang baru. Memasuki industri otomotif roda 2 memerlukan investasi yang sangat besar, baik dari sisi modal produksi, riset, dan pengembangan, hingga jaringan distribusi. Selain itu, perusahaan baru juga harus bersaing dengan merek yang telah membentuk brand loyalty kuat di kalangan konsumen.
Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan hambatan struktural dan psikologis yang tinggi bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar. Berdasarkan dokumen analisis SCP industri motor di Indonesia yang diunggah oleh Gading Simartata dan merujuk pada data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau IC, nilai minimum efficiency scale atau MES dalam industri ini berada pada kisaran 68% hingga 75%, yang menunjukkan bahwa perusahaan baru harus mencapai skala produksi tertentu agar mampu bersaing secara efisien. Kedua, ketergantungan strategis antar pelaku utama dalam menentukan keputusan pasar. Dalam struktur pasar oligopoli, keputusan yang diambil oleh satu perusahaan besar dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan pesaingnya. Hal ini menciptakan ketergantungan strategis di antara pelaku utama pasar, di mana setiap langkah strategis seperti penetapan harga, peluncuran produk baru, atau kampanye promosi dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan respons dari pesaing. Di pasar sepeda motor Indonesia didominasi oleh beberapa merek besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, menciptakan dinamika persaingan yang kompleks, di mana strategi masing-masing perusahaan saling terkait dan saling mempengaruhi struktur serta perilaku pasar secara keseluruhan. Menurut studi yang dilakukan oleh Andi Ardiansyah, industri sepeda motor di Indonesia menunjukkan struktur pasar oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh penggabungan pangsa pasar dari dua perusahaan besar yang menghasilkan pangsa pasar sebesar 60% hingga 100%. Konsentrasi pasar yang tinggi ini mencerminkan adanya ketergantungan strategis antara pelaku utama dalam menentukan keputusan di pasar. Yang ketiga, konsentrasi pasar tinggi dengan dominasi produsen tertentu. Pasar sepeda motor di Indonesia merupakan contoh nyata dari pasar yang sangat terkonsentrasi, di mana sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh segelintir produsen besar. Dalam struktur pasar seperti ini, hanya sedikit perusahaan yang memiliki skala operasi sangat besar, jaringan distribusi luas, dan kekuatan merek yang kuat sehingga mampu mendominasi perilaku dan keputusan pasar secara keseluruhan. Tingkat konsentrasi yang tinggi ini berimplikasi pada arah kompetisi yang tidak seimbang, di mana pemain-pemain utama memiliki keunggulan strategis yang sulit disaingi oleh pelaku pasar lainnya. Menurut laporan dari Bisnis.com, PT Astra Honda Motor atau AHM mencatatkan penjualan sepeda motor sebanyak 4,9 juta unit sepanjang tahun 2024. Ini setara dengan 78% pangsa pasar nasional. Sementara itu, data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor atau IC menunjukkan bahwa total penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 6,33 juta unit. Baik, keempat, produk relatif serupa dengan diferensiasi terbatas. Walaupun pada dasarnya semua produsen menjual produk yang fungsinya sama, yaitu kendaraan roda 2, masing-masing dari perusahaan berupaya menciptakan citra dan keunggulan tersendiri melalui diferensiasi produk. Diferensiasi ini meliputi aspek desain, fitur teknologi, efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, hingga layanan after sales. Meskipun demikian, dari sudut pandang fungsi dasar, produk tetap tergolong homogen. Menurut laporan Berita 1 yang mengutip data resmi dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau IC, sepanjang tahun 2023 total penjualan sepeda motor nasional mencapai 6.236.992 unit dan sebesar 89,73% diantaranya merupakan jenis skuter matic atau skutik. Sementara itu motor bebek hanya mencatatkan pangsa pasar sebesar 5,08% dan motor sport sebesar 5,19%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas produsen memfokuskan produksinya pada jenis skutik dan bahwa konsumen memiliki preferensi kuat terhadap tipe produk yang serupa dari berbagai merek. Kelima, efisiensi skala besar dalam produksi dan distribusi. Ketiga pemain besar ini memiliki kapasitas produksi besar-besaran yang memungkinkan mereka menikmati skala ekonomi. Dengan volume produksi tinggi, biaya produksi per unit menjadi lebih rendah, memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dalam penetapan harga dan pengembangan teknologi. Skala ini juga mendukung efisiensi distribusi serta jaringan layanan purna jual yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Menurut Peking tahun 2023, industri sepeda motor di Indonesia menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang tinggi selama periode 2009 hingga 2018. Studi tersebut menggunakan metode stokastik frontier analysis untuk mengevaluasi efisiensi teknis dari 5 perusahaan industri sepeda motor di Indonesia selama 9 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu mencapai efisiensi teknis yang signifikan sehingga mencerminkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan skala produksi besar untuk meningkatkan efisiensi produk. Persaingan produk dan inovasi teknologi mempengaruhi keseimbangan pasar dalam struktur pasar oligopoli. Berikut adalah persaingan produk dan inovasi dalam dominasi pasar atau pasar motor di Indonesia seperti Suzuki, Yamaha, dan Honda. Yang pertama ada persaingan produk meningkatkan pilihan konsumen dan mengubah pola permintaan. Dengan adanya persaingan produk, maka pola permintaan juga ikut berubah. Yang kedua ada dominasi merek berdasarkan inovasi dan strategi produk mengubah posisi pasar. Dan yang terakhir ada inovasi teknologi mengubah struktur biaya produksi dan nilai tambah produk.
Di slide ini, saya akan menjelaskan studi kasus industri skincare yang termasuk ke dalam pasar monopolistik. Saya akan membahas soal studi kasus nomor 3, yaitu bagaimana karakteristik persaingan dalam industri skincare yang sangat kompetitif dengan banyaknya merek baru. Industri skincare Indonesia mencerminkan struktur pasar monopolistik yang kompetitif, ditandai oleh banyaknya produsen dengan produk serupa, namun memiliki diferensiasi yang kuat. Ketika satu brand meluncurkan produk viral mengikuti tren Korean Beauty, brand lain pun berupaya merilis produk serupa agar tetap relevan. Menurut data Euromonitor tahun 2023, dengan pertumbuhan pasar yang mencapai lebih dari 2,4 miliar US dollar, persaingan menjadi sangat ketat. Dalam kondisi ini, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi oleh kemampuan membaca perilaku konsumen, memanfaatkan teknologi digital, dan cepat beradaptasi terhadap tren yang terus berkembang. Karakteristik yang pertama, jumlah pelaku usaha yang banyak dan relatif setara. Pasar skincare di Indonesia saat ini bersifat sangat kompetitif, tanpa dominasi tunggal, karena brand lokal dan internasional memiliki segmen pasarnya masing-masing. Persaingan tidak hanya soal harga, tetapi juga diferensiasi produk, strategi branding, dan pengalaman pelanggan. Menurut data ePrice, pada tahun 2023, jumlah brand skincare lokal yang aktif di e-commerce meningkat lebih dari 40% dalam 2 tahun terakhir, menyebabkan fragmentasi pasar yang tinggi dan membuat semua brand besar maupun kecil harus bersaing setara untuk merebut perhatian dari konsumen. Karakteristik yang kedua, diferensiasi produk yang menjadi kunci persaingan. Meski fungsi produk skincare serupa, tiap brand menawarkan diferensi melalui bahan aktif, kemasan, aroma, dan citra merek. Konsumen kini lebih memilih berdasarkan identitas dan nilai brand, bukan hanya sekedar kualitas. Contohnya Scarlett, mengusung citra sukses dan percaya diri lewat selebritas. Harlot dengan kemasan feminin dan bahan hot, sementara Something menonjolkan bahan aktif klinis. Menurut survei dari Populix pada tahun 2023, lebih dari 50% konsumen pada usia 18-30 tahun lebih loyal pada brand yang punya nilai atau cerita personal yang mereka percayai. Karakteristik yang ketiga, penyesuaian harga berdasarkan target pasar. Tidak ada patokan harga di pasar skincare. Setiap brand menyesuaikan harga dengan segmentasi pasarnya. Contohnya di Original, menyasar pelajar dengan harga yang terjangkau, sementara Skintific menarget kelas menengah atas lewat pendekatan ilmiah. Persaingan lebih pada persepsi nilai, bukan harga yang murah. Menurut data Tokopedia dan Snapcart pada tahun 2023, sebesar 69% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang terlihat ilmiah dan direkomendasikan oleh influencer. Karakteristik yang keempat, fokus pada branding dan promosi digital. Persaingan tidak hanya soal produk, tapi juga citra merek dan cara menjangkau konsumen. Kita ambil contoh dari Scarlett. Misalnya, sukses membangun loyalitas dengan menggandeng selebritas seperti Valencia Angelista, menciptakan asosiasi dengan nilai sukses, percaya diri, dan feminitas modern. Karakteristik yang kelima, konsumen sebagai pusat strategi. Dengan preferensi konsumen yang terus berubah, brand skincare dituntut untuk terus berinovasi dan menyelesaikan strategi secara berkala. Dan seperti bahan alami, kemasan ramah lingkungan, dan peran sosial media yang menjadi daya tarik tersendiri. Pelayanan konsumen yang cepat dan personal, seperti respon chat, yang sigap, dan bonus kecil dalam paket, turut membangun loyalitas pada konsumen. Menurut survei dari Tokopedia dan Populix pada tahun 2023, menunjukkan 42% konsumen tetap loyal karena merasa dihargai, bukan sekadar puas dengan produk. Banyak brand kini menawarkan konsultasi gratis melalui WhatsApp atau live chat untuk meningkatkan keterlibatan dengan konsumen. Karakteristik yang keenam, affiliate dan endorsement sebagai game changer. Brand yang sukses saat ini tak hanya bergantung pada iklan besar, tetapi juga memanfaatkan affiliate dan micro-influencer. Platform seperti Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, serta content creator menjadi strategi yang sangat penting. Menurut data Nielsen tahun 2023, 64% generasi Z membeli produk setelah melihat rekomendasi kreator. Bahkan lebih sering percaya pada review pengguna biasa. Ambil contoh dari Something. Mereka itu sudah memiliki sistem affiliate internal untuk memperluas jangkauan secara efisien tanpa biaya iklan yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan strategi branding, inovasi produk, dan metode yang digunakan oleh perusahaan skincare untuk mempertahankan dan menarik konsumennya. Pada persaingan yang ketat ini, skincare Indonesia itu menuntut untuk perusahaan menyusun strategi yang terintegrasi dalam 3 aspek utama, yaitu branding, strategi branding, inovasi produk, dan bagaimana strateginya dalam menyusun promosi untuk menarik konsumen. Nah, untuk menciptakan dalam 3 aspek utama ini sangat penting untuk membentuk persepsi konsumen, menciptakan loyalitas merek, serta mendorong keputusan pembelian di tengah banyaknya pilihan produk skincare. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 contoh merek yang berbeda. Yang pertama itu ada Something. Nah, Something sendiri itu telah membangun citranya sebagai branding skincare lokal yang berbasis sains dengan visual minimalis
dan memiliki warna ungu yang ikonik yang dapat meningkatkan brand recall hingga 36%. Mereka ini menggandeng figur populer seperti Han So-hee, NCT Dream, Syahrini, dan Sabrina Khairunisa serta berkolaborasi dengan Batman untuk menyasar pasar pria lewat produk seperti Hyolisil Sunscreen dan Clay Glow Gism Highlighter Balmnya. Nah, di media sosial Something dia juga menampilkan foto berkualitas tinggi dengan informasi hero ingredients, tekstur, dan cara pakai dengan secara detail yang menegaskan kesan kredibel. Nah, di sisi lain, inovasi produk Something ini memperkenalkan bahan aktif terkini seperti niacinamide, baku ciol, dan peptide dengan delivery system untuk kulit Asia tentunya. Nah, produk unggulan mereka ini antara lain yaitu 5% niacinamide ditambah dengan moisturize CBD serum yang telah terjual 5,22 miliar per bulannya. Ada juga Baku Ciol Skincare Serum, Honey Glow Serum yang berbasis madu, dan juga Low pH Gentle Jelly Cleanser dengan pH-nya itu 5,5 serta T3 BHA Spot Treatment. Nah, dari produk tersebut mereka juga menyediakan refill pouch yang diperhitung dapat mengurangi plastik hingga 70%. Nah, travel size mini ini merupakan bundling yang sangat menarik. Fiturnya ini dapat meningkatkan penjualan serta fitur set finder yang ketika konsumen itu ingin membeli seperti foundation, maka dia bisa melihat fitur dan untuk mengetahui set apa yang cocok. Kemudian dapat mengkonsultasikan secara real time di situs Something. Nah, pada aspek promosi Something ini cukup mencolok di edukasi digital, baik IG, TikTok, Shopee, Live dengan dermatologi dan konten kreator untuk membahas manfaat kandungan. Produk ini ditampilkan secara transparan lengkap dengan label Tasya Farasya Approved. Nah, kampanye seperti ini di Instagram Reels dengan hashtag Something Skins Solve dan serum Wonderlandnya ini bersama Syahrini dan sertifikasi Muri ini meningkatkan engagement-nya. Nah, program flash sale ya dengan diskon 50% ini, merchandise Batman dan loyalty misi goodie bag ini makin mendekatkan brand ke konsumen. Ditambah ekspansi Malaysia lewat nano influencer halal beauty. Jadi tidak hanya memperkenalkan produk di Indonesia saja, tetapi di Asia Tenggara. Nah, secara keseluruhan Something ini sendiri mengusung 3 pilar utama, yaitu edukasi ilmiah, kekuatan visual, dan aktivasi digital komunitas. Mereka ini berkomitmen untuk berkelanjutan dengan kemasan refill dengan bahan vegan yang tentunya aman untuk kita sebagai wanita maupun pria. Nah, terdaftar lebih dari 140 produk di BPOM yang menjadikannya ini brand lokal yang inovatif dan adaptif secara regional. Nah, yang kami dapat dari data penjualan Something ini yaitu 9,9,8 miliar pada tahun 2022 dengan serum pangsa pasarnya itu mencapai 8,42% di bulan Februari pada tahun 2023 yaitu 40.100 unit serum dengan pendapatan hingga 5,2 miliar. Nah, pada pada low cleanser pH-nya ini mencapai 22.000 unit per bulan dengan pangsa pasar 5,1%. Kemudian ia juga berkolaborasi dengan Batman yang mencapai 3,8 miliar per edisinya. Ada juga body serum yang cukup terkenal dari Something ini hingga 8.500 unit per bulannya. Kita masuk ke brand yang kedua yaitu The Originate. The Originate ini sendiri mengusung strategi value for money dengan citranya yang sederhana, fungsional, dan relatable untuk pelajar dan mahasiswa seperti saya yang dapat disesuaikan dengan iklim tropis dan kebiasaan kearifan lokal. Nah, produk utamanya ini meliputi Hyaluronic Moisturizer yang kombinasi antara hyaluronic acid dan ceramide, kemudian retinol B3 serum dan eye creamnya dengan yang mengandung kafein. Nah, mereka juga aktif dalam menawarkan bundling untuk berbagai concern kulit. Promosinya ini dilakukan melalui TikTok dan Instagram dengan konten viral, review yang singkat, challenge, dan live streaming di TikTok serta Shopee Live dengan diskon yang eksklusif. Nah, mereka juga itu berkolaborasi dengan micro influencer yang mendekatkan brand ke audiens muda. Hasilnya didapati pada
TikTok ini memiliki 2,3 juta pengikut, serta penjualan historisnya ini mencapai 16,3 juta produk, dan GMV-nya ini hingga 178 miliar pada tahun 178,45 miliar pada tahun 2024. Nah, rating toko dari The Original ini sendiri mencapai 4,9/5, dan market share pelembabnya ini dikategorikan dari top 10 dengan 7,8%. Kemudian kita masuk ke brand yang ketiga, yaitu Skintific. Nah, Skintific ini sendiri menonjol sebagai brand pakar skin barrier dengan visual clean, putih, biru, dan kampanyenya yaitu Repair Your Skin Barrier, yang dibintangi oleh salah satu artis atau aktor terkenal di Indonesia, yaitu Nicholas Saputra. Nah, produk andalan dari Skintific ini sendiri yaitu 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisturizer dan paket bundling 2-6 produk. Nah, paketnya ini 5 pieces penjualan tertinggi. Paket 5 piecesnya ini merupakan penjualan tertinggi hingga 23 miliar. Nah, promosi yang dilakukannya yaitu multi challenge baik di TikTok, Instagram, YouTube, Shopee Live. Nah, kemudian user generate konten dan testimoni Hannes review tanpa pembayaran, tanpa dibayar. Kemudian bekerja sama dengan influencer, skincare, dermatologi. Itulah merupakan promosi yang dilakukan oleh Skintific. Kemudian ada juga Nicholas Saputra ini memperkuat citra profesionalnya tanpa kehilangan kedekatan dengan konsumen. Nah, hasilnya menurut Q1 2024, penjualan paketnya itu paket atau bundlingnya ini lebih dari 70 miliar pada market share bundling 89,2%, serta dari Shopee Store-nya ini 149.900 unit dengan nilai 47,6 miliar yang sudah terjual dari data penjualan yang telah kami dapatkan. Kemudian masuk ke brand yang keempat, yaitu Harlet. Harlet ini dikenal sebagai gentle storytelling yang didirikan oleh mompreneur yaitu Valencia Natania, yang telah memperjuangkan ia lakukan dalam memperjuangkan jerawatnya. Nah, branding berhati natural, aman untuk ibu hamil dan remaja, dengan formulasi utamanya yaitu oat milk, probiotik, centella, rice bran, honey extract, licorice, serta kemasan pastel dan ramah lingkungan. Harlet ini juga memiliki program yaitu dapat merefill kemasan kosong. Jadi misalkan teman-teman punya kemasan kosong produk, itu dapat ditukar produk baru kepada Harlet. Nah, promosi yang dilakukan Harlet ini berbeda karena ia tidak bekerja sama dengan selebritas, namun dia memiliki komunitas live streaming dengan foundernya yaitu Valencia Natania dan CEO foundernya Civil May. Nah, ia juga menerapkan sayembara kreatif, membership dengan diskon, kemudahan akses, konsultasi, serta flash sale produk yang cukup menarik, yaitu 5.000 sampai 10.000. Nah, strategi ini membuat Harlet sangat kuat di di komunitasnya. Kemudian masuk ke brand selanjutnya, yaitu Scarlet Whitening, yang menargetkan skala massal dengan branding bright and fun, yaitu warna ungu, pink, namanya juga mudah diingat, Scarlet. Kemudian tonnya juga ceria. Nah, produk seperti Jolly Brightening Body Lotion yang mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, kojic acid ini hadir dengan kemasan yang wangi serta nyaman dipakai di kulit. Ada juga kolaborasi dengan EXO, yang dimana ini sangat menambah pembelian serta peminatan terhadap produk Scarlet. Nah, promosi ini sangat masif dan membuat brand ambassador bekerja sama dengan brand ambasadornya yaitu Song Joong Ki, Twice, EXO dengan konser dan fan meeting. Influencer lokal juga bekerja sama dengan Scarlet Whitening ini. Kemudian Scarlet juga melakukan Shopee Live, TikTok Live, IG, YouTube, serta jejaring dengan reseller yang luas. Nah, mereka juga menciptakan FOMO dan eksklusivitas, yaitu menyasar audiensnya yaitu Gen Z dan millennials yang menjadi market leader body lotionnya, yang dapat melewati Nivea dan Vaseline. Dari data penjualan Scarlet ini didapati pada tahun 2023 mencapai 14,4 miliar yang terjual 44.600 unit dengan telah membagi 14,52% di kalangan body lotion.
Kemudian pada Februari tahun 2023 didapat data penjualannya yaitu 13,5 miliar dengan 41.300 unit dan telah mengusung market pasarnya hingga 13,96%. Menurut Gitu pada tahun 2022 market leader modulation di Indonesia yang dipegang oleh Scarlett Wartini ini hingga 23,42%. Terima kasih. Baik, kita masuk ke persamaan dan perbedaan. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan dari dua karakteristik pasar tersebut. Kita terlebih dahulu masuk ke persamaan. Yang pertama yaitu diferensiasi produk, di mana masing-masing perusahaan menawarkan produk serupa dengan ciri khas masing-masing. Kedua, pentingnya inovasi dan branding. Setiap perusahaan sama-sama mengandalkan inovasinya sendiri dan strategi promosi untuk menarik konsumen pada pasar yang ditentukan. Yang ketiga, pengaruh konsumen, di mana masing-masing konsumen memiliki preferensi untuk memengaruhi posisi dan strategi pasar itu sendiri. Selanjutnya, pada perbedaan, pasar oligopoli ini seperti industri motor hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar yang saya sebutkan tadi, sehingga persaingan ketat ini saling mempengaruhi strategi satu sama lain dan sulit dimasuki pemain baru karena butuh modal besar dan jaringan distribusi yang luas. Untuk pasar monopolistik sendiri, seperti skincare memiliki banyak merek yang bersaing bebas. Produk berbeda-beda meski fungsinya mirip, persaingan juga fokus pada inovasi, branding, dan harga, serta lebih mudah dimasuki oleh pemain baru. Kesimpulan dari presentasi Project Best Layering ini adalah studi ini menunjukkan bahwa industri sepeda motor di Indonesia merupakan contoh pasar oligopoli yang didominasi oleh sedikit perusahaan besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki dengan persaingan yang saling bergantung dan hambatan masuk tinggi. Dengan persaingan yang saling bergantung dan hambatan masuk tinggi. Sementara itu, industri skincare mencerminkan pasar monopolistik dengan banyak pemain dan persaingan yang dinamis melalui inovasi, branding, dan promosi digital. Keduanya menekankan pentingnya inovasi produk, strategi pemasaran, dan branding dalam mempertahankan daya saing dan loyalitas konsumen meskipun karakter struktur pasarnya berbeda. Dan untuk rekomendasi untuk pasar otomotif sepeda motor, yang pertama, edukasi kendaraan listrik, transformasi digital, segmentasi produk yang lebih spesifik, dan yang terakhir, kolaborasi pemerintah dan swasta. Dan rekomendasi untuk industri skincare, pertama, diferensiasi bernilai dan emosional, optimalisasi digital dan edukasi konsumen. Yang ketiga, prinsip eksklusivitas dan segmentasi yang luas, ekosistem produk terintegrasi, keberlanjutan, dan etika produksi. Baik, sekian pemaparan hasil studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.